Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana karena ia tahu sedang diburu para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu. Iya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun ar-Rasyid menjadi budak. Apa? Raja ku jadikan budak? Kenapa kau lakukan itu suamiku? Ya supaya dia tahu di negerinya ada praktek jual beli budak. Dan jadi budak itu sengsara. Lantas bagaimana kelanjutan kisahnya? Jangan kemana-mana, simak videonya sampai akhir. Sebenarnya maksudmu itu baik, tetapi Baginda pasti marah. Buktinya, para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu. Menurutmu, apa yang akan dilakukan Sultan Harun ar-Rasyid kepadaku? Pasti kau akan dihukum berat. Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan. Abu Nawas lalu masuk ke dalam. Ia mengambil air wudhu, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Lalu berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak beberapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. Ada apa? Tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Istri Abu Nawas menangis histeris sambil mengatakan suaminya mati. Hah? Abu Nawas mati? Kata tetangganya. Iya, Abu Nawas telah mati. Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar, menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja dengan beberapa pengawal beserta seorang tabib istana segera menuju ke rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku? Ada Paduka yang mulia, kata istri Abu Nawas sambil menangis. Katakanlah, kata Baginda Raja. Suami hamba Abu Nawas memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni segala kesalahannya dunia akhirat di depan rakyat, kata istri Abu Nawas terbata-bata. Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas, kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Lalu beliau berkata, wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku Sultan Harun ar-Rasyid telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya. Tiba-tiba di dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, syukur. Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan, dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda keder juga. Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi? Tanya Baginda dengan gemetar. Hamba masih hidup tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku. Jadi kau masih hidup? Iya Baginda, segar bugar. Buktinya kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang.
Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai, Abu Nawas? Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia. Ajarkan ilmu itu kepadaku. Tidak mungkin Baginda, hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri. Dasar pelit. Baginda menggerutu kecewa. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.